Air Zam-Zam adalah air suci dan menjadi salah satu menu wajib para jamaah yang tengah menunaikan ibadah haji atau umroh untuk dikonsumsi. Bahkan masuk ke daftar oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Berasal dari sumur Zam-Zam yang letaknya di sebelah timur Ka'bah atau 21 meter dekat halaman Masjidil Haram. Seperti dikisahkan, air Zam-Zam berawal saat Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Ismail putranya saat ditinggal oleh sang Nabi di padang tandus tanpa sumber makanan dan air sedikit pun. Kala itu Nabi Ibrahim alaihi salam meneguhkan Siti Hajar bahwa apa yang dia lakukan atas perintah Allah. Alhasil, saat bekalan di bawah Siti Hajar habis, Ismail masih kecil kehausan. Ia gelisah lalu berlari bolak-balik dari Bukit Safa, Marwa sebanyak 7 kali, hingga akhirnya kejadian ini diabadikan dalam rukun haji yang disebut sa'i. Setelah 7 kali berlari mencari air, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kaki mungil Ismail yang dihentakkan ke tanah, muncullah air yang melimpah dan kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Sebagai air surga, Zam-Zam adalah suatu keajaiban dunia yang airnya sudah mengalir sejak ribuan tahun. Namun faktanya, air yang dipercaya suci bagi umat Islam ini tak pernah berhenti dan habis walau telah digunakan oleh jutaan umat muslim setiap harinya. Singkat kata, air Zam-Zam tak pernah kering termakan usia. Lantas keajaiban apa yang ada di dalamnya? Secara geologi Mekah berada di atas batuan beku. Ya, bagian atasnya memang ditutupi oleh yang disebut sebagai lapisan aluvial ya, yang berupa kerikil, pasir. Tapi di bagian bawahnya itu memang batuan beku. Tapi batuan beku ini juga tidak sepenuhnya mustahil untuk menyimpan air tanah karena bisa saja terbentuk retakan-retakan yang nanti air itu bisa tersimpan di dalam retakan-retakan itu. Dan seperti inilah model aquifer atau penyimpan air tanah yang ada di bawah sumber air Zam-Zam ini. Yang Anda tahuin, jadi air Zam-Zam itu kan air udah dari zaman dulu, dari zaman Nabi ya kan. Dan itu memang di bornya nggak akan habis-habis ya kan. Ya, yang namanya Arab itu kan dulu adalah gurun, ya padang gurun yang susah sekali untuk kita mendapatkan air. Ketika ada satu sumur, keluar air terus dan sekarang bisa dikonsumsi sama banyak orang, ya itu suatu keajaiban. Telah digunakan lebih dari 4.000 tahun lamanya, tentu membuat banyak orang penasaran tentang dari mana asal mata air Zam-Zam yang tak pernah habis dan kering ini. Ingin mencari tahu jawaban secara ilmiah? Tim Selebritas Siang coba mencari tahu lebih dalam perihal air surga tersebut. Menguji seberapa kapasitas dari air tanah yang ada di sekitar sumur itu untuk menyuplai air. Jadi mekanismenya dengan dipompa selama 24 jam, kemudian dilihat penurunan muka air tanahnya, kemudian ditunggu sampai berapa jam dia bisa kembali lagi ke posisi semula. Ternyata di sumur Zam-Zam ini cukup bagus ya. Istilahnya dia bisa kembali ke posisi semula hanya dalam jangka waktu 11 menit. Itu artinya supply airnya cukup bagus di situ. Tak berhenti sampai di situ, lantas apa yang membedakan sumur air Zam-Zam dengan sumur galian biasa? Dan bagaimana rasa air tersebut jika diminum? Sumur air Zam-Zam itu sumbernya sama seperti air tanah biasa ya. Dari dia berasal dari aquifer di bawah tanah yang kemungkinan juga itu sudah tersimpan dari ribuan tahun yang lalu ya. Dan kemudian diperbarui ya secara berangsur-angsur dengan air hujan yang masuk di bawah permukaan tanah kemudian tersimpan di lapisan penyimpan air tanah. Kalau Niki semenjak minum air Zam-Zam di rumah sampai sekarang lebih, ya mungkin karena ada air dari Arab juga jadi lebih tenang gitu. Itu aja sih. Jika ditelisik lebih dalam, sejarah Islam pernah mengatakan bahwa sumur air Zam-Zam pernah hilang dan digali kembali oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang berasal dari sumur air Zam-Zam yang sama yang diminum oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya, betul sekali. Air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang
berasal dari sumur air Zam-Zam yang diminum oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, tidur di hijr Ismail. Lalu ia bermimpi tiap hari didatangi dengan suara, galilah thayyibah, galilah yang baik, galilah keberkahan. Apa yang mau digali? Apa yang mau digali? Akhirnya setelah digali dengan anaknya, ternyata muncul kembali sumur Zam-Zam. Sampai detik ini kita gunakan dan kita manfaatkan. Jadi air Zam-Zam di era Nabi Ismail sampai sekarang ya dari sumur satu yang sama. Maka inilah termasuk sumur tertua di dunia. Karena bagaimanapun itu merupakan hadiah terindah buat umat Islam ketika ia datang ke Mekah dan pulang membawa keberkahan dari air Zam-Zam. Sebab kita tahu ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, keberkahan air Zam-Zam bisa digunakan untuk mengobatin apapun keinginan kita sesuai dengan peminumnya. Dilihat secara geografis, kota Mekah berada di atas bebatuan keras dan tidak memiliki pori-pori. Sedangkan waduk air hanya bisa muncul di bebatuan yang sangat keras dan mudah dilewati air. Lantas, jika dipikir dengan logika, bagaimana mungkin wilayah yang ditutupi oleh bebatuan keras ini bisa menghasilkan mata air yang tak ada habisnya? Lapisan penyimpan air tanahnya berupa batuan beku, yaitu tadi batuan yang keras, tapi dia memiliki rekahan-rekahan yang terbentuk secara sekunder. Artinya dia terbentuk melalui proses tambahan lagi ya, misalnya dengan gaya tektonik, sehingga nanti terbentuk retakan-retakan dan kemudian airnya tersimpan di dalam retakan itu dan kemudian mengalir melalui sumur Zam-Zam, melalui lapisan, ada semacam satu lapisan batuan lapuk yang mengalirkan air tanah sampai ke sumur Zam-Zam, dan itulah yang kemudian nanti diangkat ke atas untuk dikonsumsi. Sumur air Zam-Zam tidak akan pernah surut. Lihat lokasi air sumur Zam-Zam yang berada di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berada di satu tempat yang jarang sekali terkena curah hujan dan berada di tempat yang kering. Akan tetapi terbukti setiap tahunnya banyak sekali jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jutaan orang datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji di sana. Dan tidak sedikit dari mereka yang meminum air Zam-Zam dari sumur air Zam-Zam tersebut. Kalau ada pertanyaan, kenapa sumur Zam-Zam tidak pernah kering? Ya iyalah, sumur bikinan Allah dengan perantara Jibril, dengan sumur bikinan manusia. Gak usah jauh-jauh deh. Di rumah saya terkadang kalau musim kemarau nih, sumurnya kering. Padahal di sini banyak pohon, hujan luar biasa. Mekah hujannya jarang, bahkan setahun cuma beberapa kali. Tetapi tiap hari menghasilkan 2,7 kubik air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Ya pemirsa, itulah penjelasan singkat seputar air Zam-Zam yang tak pernah ada habisnya. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat membuktikan dan menunjukkan bahwasannya kebesaran dan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya.